Saudara-saudaraku, apakah kita setiap hari mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kita? Ataukah kita bersungut-sungut? Ataukah kita menggerutu? Tetapi Yeshua HaMasyiah berfirman, kita harus bersuka cita, kita harus selalu bersyukur atas segala kebaikannya. Karena apa? Di sepanjang hidup kita, kita harus bersyukur. Sebab nafas kehidupan yang diberikan kepada kita itu sangat berharga. Oleh karena itu Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang ada di sini bisa hidup, ada nafas kehidupan, sehat, panjang umur, bisa menikmati hari-hari, itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, adik semua, mari kita nyanyikan lagu pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita ucapkan, kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Yeshua HaMasyiah dengan menyanyikan lagu pujian kebaikanmu Yeshua. Haleluya. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Yeshua. Sepanjang hidupku Kau setia, panjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Yeshua. Terima kasih Adonai Yeshua HaMasyiah atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabat. Ku saksikan kebaikan-Mu Yeshua. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Yeshua. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau
sangat baik, nafasku memulihkan, ku nyanyi kebaikanmu, ku nyanyi kebaikanmu, Yeshua. Ku nyanyi kebaikanmu, Yeshua. Oh, oh, haleluya. Terima kasih Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Elohim dari Bapak Gembala Sugeng. Dipersilahkan hambanya. Haleluya. Shalom Aleichem. Shalom. Assalamualaikum. Ya. Sebelum saya menyampaikan Dafar Elohim, saya mau memperkenalkan nama dulu karena tidak kenal, tidak sayang, tapi kita doa dulu. Terima kasih Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Mashiach. Kami bersyukur malam ini kami boleh sharing kebenaran Dafar Elohim. Biarlah kiranya Dafar Elohim pada malam ini membangun hidup kita, menguatkan hidup kita, menguatkan iman kita. Dan supaya iman kita terfokus di dalam kebenaran, kami punya keyakinan untuk memiliki Tuhan yang benar. Kami punya keyakinan punya nama Tuhan yang benar. Dan malam ini Bapak, singkapkanlah kebaikanmu. Singkapkanlah kasih-Mu, Kau nyatakanlah kebenaran-Mu kepada dunia. Melalui kami hamba-hamba-Mu ini Bapak. Biarlah nama-Mu dikenal. Nama-Mu diperdengarkan, dikenalkan di seluruh dunia ini. Bapak urapi hamba-Mu. Berkati hamba-Mu. Berkati yang hadir malam ini, baik yang ada di Jabodetabek, di luar kota, di daerah-daerah yang tidak kami bisa sebutkan. Bahkan mungkin kami mengundang adik kami yang di luar negeri. Biarlah Tuhan kiranya malam ini kami semuanya dibukakan hati pikiran kami untuk mengenal Engkau yang lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak, urapi kami, berkati kami. Hanya di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, kami mengucap syukur dan selalu bersyukur. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, salam semuanya. Bapak Ibu yang ada di Zoom, baik yang ada di Jabodetabek maupun di luar daerah, di Sumatera, di Medan. Suara saya terdengar tidak kami karena suara saya? Ya, terdengar. Terdengar, Pak. Ya, suara bisa Sound didengar ya clear, suara sound saya? clear. Aman. Terdengar, Pak. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, kalau menyampaikan firman pasti semuanya sudah mendengarkan dafar atau firman. Tetapi malam ini saya mau menyampaikan dafar Elohim dan sharing. Nah, saya mau menyampaikan atau sharing dafar Elohim mengenai keyakinan bahwa kita semuanya di Indonesia ini memiliki agama. Ada 5 agama yang kita ketahui, yang kita kenal. 5 agama ini semuanya memiliki nama Tuhan. Betul enggak Bapak Ibu? Ya, semuanya memiliki nama Tuhan. Tetapi yang mau saya sampaikan pada malam ini bahwa keyakinan, kita punya keyakinan, punya agama. Ya, agama itu apa artinya? Agama itu itu tidak. Agama itu tidak kacau artinya. Tetapi pada endingnya, pada pengertiannya malah justru orang beragama ini kacau. Kenapa kacau? Karena doktrin bukan berdasarkan Alkitab, mempercayai doktrin manusia. Seolah-olah yang sudah kita imani ini yang paling benar. Enggak masalah, tetapi
Alkitab, semuanya agama memiliki Alkitab, punya Alkitab aslinya. Yang saya maksud malam ini, kalau kita punya keyakinan, pasti kita akan mencari kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Nah, kalau kita hanya beriman tanpa kebenaran, semuanya sia-sia. Sesuai daftar Elohim nanti. Kenapa? Kalau kita hanya beriman, yang penting iman. Kami percaya yang sudah menulis Alkitab. Alkitab ini sudah ditulis orang yang diurapi Roh Kudus, Roh HaKodes, betul. Tapi Bapak Ibu, kita perlu juga belajar mengenal sumbernya Alkitab. Bapak Ibu, ya, tadi saya belum mengenalkan diri ya. Ya, maaf ini terlambat. Nama saya Sugeng Andreas. Latar belakang saya dulu orang Islam, Muslim, keluarga besar. Tetapi saya diajak oleh ibu saya mengenal waktu itu masih Tuhan Yesus, ya, dan Allah. Nah, saya pelayanan di gereja itu 25 tahun di gereja sebelum saya mengenal Bapak Yahweh. Saya mengenal Bapak Yahweh ini bukan ada yang mendoktrin. Oleh karena Roh Kudus, Bapak Yahweh sendiri melalui rohnya berbicara di hati saya, di pikiran saya. Ya, saya itu berdebat dengan saudara kita mengenai nama Allah itu. Ternyata saya yang salah bahwa nama Allah itu bukan nama Tuhan orang Kristen seperti itu. Ya, ini kesaksian singkat. Akhirnya saya menggali Alkitab. Saya sekolah STT sudah selesai dan saya tidak ada yang mendoktrin mengenal Bapak Yahweh. Justru saya dipilih oleh Tuhan Yesus seperti yang tertulis di dalam Alkitab, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, inilah yang menjadi kebanggaan besar buat saya. Tadinya saya selama mengenal Tuhan kekristenan itu dari kelas 2 SD sampai tahun 1986 atau 87 dari situlah. Sampai hari ini baru saya mengenal Bapak Yahweh, belum ada 1 tahun. Ya, belum ada 1 tahun. Jadi Bapak Yahweh selalu menuntun saya. Karena Bapak Yahweh tahu bahwa saya ini menginjil kemana-mana. Saya ini kalau sudah percaya mengenal Tuhan, saya tidak main-main seperti itu. Nah, apa yang harus saya sampaikan malam ini? Di dalam Ibrani 11 ayat 1. Dan iman adalah dasar dari apa Bapak Ibu? Perkara-perkara yang diharapkan. Bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Betul. Tetapi kalau kita hanya percaya dengan tidak sesuai dengan aslinya bagaimana? Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau kita mempercayai sesuatu tidak ada buktinya, ini bukan dongeng Bapak Ibu yang kita percaya, ini bukan hal dongeng. Ini benar-benar Alkitabnya ada, sejarahnya ada, dan para saksi ada. Nah, yang mau saya sampaikan hari ini kenapa? Waktu saya belum mengenal Bapak Yahweh, saya beriman kepada Tuhan yang saya sembah dulu namanya, ya, Bapak Ibu pasti tahu. Kenapa nama penting sekali? Mungkin di sini ada yang menjawab dalam hati, Tuhan tahu isi hati kita kok. Tidak, ya. Tuhan tahu isi hati kita tahu, tetapi Tuhan tahu yang mana yang kita sembah, walaupun kita menyembah bukan namanya, Tuhan tahu tujuan saya untuk menyembah kepada siapa. Ya, tahu, tetapi itu salah, saya katakan. Kenapa salah? Karena yang kita sembah bukan namanya. Yang kita muliakan, yang kita agungkan bukan namanya. Kenapa? Ya, kalau namanya salah, contoh Bapak Ibu namanya Kak Mikana, namanya ya, saya panggil namanya menjadi Fitri. Kak Fitri, Kak Fitri. Kira-kira Kak Mikana menoleh saya nggak? Pasti tidak. Nah, apa yang dimaksud kepercayaan itu? Ya, di dalam Yohanes 8 ayat 32.
Saya bacakan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu, saya sudah dimerdekakan oleh karena saya sudah mengenal kebenaran yang sesungguhnya, yang sejati. Ya, saya sudah mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Tadinya saya percaya iman-imani saja. Ya, nggak tahu kalau itu bukan namanya. Tapi sekarang saya sudah mengerti, mengenal namanya. Saya menjadi orang kalau percaya nggak main-main. Ya, saya pindah kepercayaan. Waktu itu saya anggap ini yang sudah benar, nama yang sudah benar. Ternyata ya ada kekeliruan, ada kesalahan. Yang saya sembah, yang saya sebut bukan nama Tuhan saya yang benar waktu itu. Sekarang saya sudah dipilih oleh Tuhan Yesus Bapa Yahweh. Siapa namanya? Ya, siapa Bapak Yahweh? Siapa Tuhan Yesus? Nah, itu tadi Bapak Ibu. Ayat ini mengajarkan bahwa kebenaran kalau tidak diberitakan, disampaikan, percuma dong. Ya kan? Tetapi hari-hari ini atau sebelumnya, kebenaran berusaha ditutup, ya, nama dihapus, dibuang, tidak dikenal, disembunyikan lah intinya. Tetapi seperti benih, benih itu walaupun tertimbun, ya, kita sudah tidak tahu kalau di dalam timbunan itu ada benih, tetap muncul tunas, bertumbuh. Itulah namanya kebenaran. Ya, tidak ada bisa yang menutup-nutupi. Walaupun ada yang bisa menutup-nutupi, tetap akan kebenaran, tetap kebenaran. Ya, mengenal kebenaran akan membawa kita kepada kemerdekaan spiritual. Itu yang kita cari. Kalau kita hanya sekedar ya ibadah, ya hanya sekedar datang ke gereja, tetapi kalau tidak mengerti kebenaran, semuanya sia-sia. Dan kita mau masuk ke kerajaan Samayim atau surga, itu persyaratannya nggak gampang, Bapak Ibu. Ya, nanti akan terjadi digenapi Matius 7 ayat 21 itu. Banyak yang akan berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan. Di situ dikatakan apa? Aku tidak mengenal kamu. Ya, itu untuk siapa ayat ini? Ya untuk orang-orang yang mengenal Tuhan tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Tidak mengenal Bapa. Seperti di Hosea, ya, di Hosea berapa itu 3 ayat berapa? Umatku binasa karena tidak mengenal Elohim yang sebenarnya. Nah, ini Bapak Ibu yang mau saya sampaikan, nanti boleh tanya, dan juga siapapun yang di dalam ini kalau yang belum mengenal Bapak Yahweh Tuhan Yesus nanti boleh bertanya. Ya, kalau malam ini saya menyampaikan ini, ya bukan saya oleh dianggap aliran sesat. Saya dianggap aliran sesat. Tetapi saya tidak pernah down, saya tidak pernah takut. Karena apa? Ya, yang saya pelajarin, saya bukan belajar hanya sekedar belajar, ya, tetapi saya belajar mengambil sumbernya Alkitab. Saya perbandingan, saya ikut pembelajaran perbandingan Alkitab. Bukan hanya perbandingan bahasa Indonesia, Ibrani, Yunani, tidak. Semuanya ya dari berbahasa Inggrisnya maupun Yunani, Ibrani dan Aramaik, semuanya kita belajar perbandingan. Nah, ketika kita perbandingan Alkitab, siapa nama yang sebenarnya? Apakah sesuai nama yang ada di Alkitab terjemahan? Ternyata beda. Nah, itu Bapak Ibu, ternyata beda. Ya, kenapa kok beda? Salah siapa ini? Orang Kristen di Indonesia saja yang menyembah ilah lain. Ya, orang Kristen di Indonesia saja yang menyembah ilah lain. Tetapi kalau Bapak Ibu pergi ke tempat negara-negara yang sekarang Arab pun sekarang sudah menjadi menyembah kepada Bapak Yahweh atau Yesua, Yesua.
Seperti itu. Nah, di sini keyakinan tanpa sumber yang benar adalah sia-sia. Kenapa? Kalau kita punya pemikir-pemikir yang sehat, kadangkala kita juga mengklaim orang. Mereka berbahasa apa? Mereka berkata pakai bahasa apa, tulisan apa. Tetapi diri kita sendiri juga, kalau Alkitab kita sumbernya nggak ada, bagaimana kita mau percaya? Orang lain mau percaya. Bahkan kita dituduh waktu itu. Ya, sampai sekarang masih dituduh. Alkitab Kristen palsu. Pernah mendengar seperti itu ya? Pasti pernah. Ya, kenapa dituduh seperti itu? Karena mereka mempelajari Alkitab terjemahan Indonesia, Alkitab lain. Saya sebutkan saja, nggak masalah. Memang itu Alkitab kita. Kenapa mereka mengatakan Alkitab sudah dipalsukan, sudah dirubah? Ya, betul nggak? Ya, setiap tahun ada revisi Alkitab, artinya. Tetapi kenapa lembaga Alkitab tidak menyandingkan Alkitab aslinya? Supaya umatnya, supaya semuanya nanti orang yang sudah belajar Alkitab punya sumbernya Alkitab. Nah, seperti itu. Kenapa nama Yahweh disembunyikan? Kenapa nama Yahweh tidak ditulis di Alkitab? Kenapa? Pertanyaannya. Malah justru menyembah kepada ilah lain. Ini sangat aneh. Ya. Matius 15 ayat 14. Saya bacakan. Biarkanlah mereka itu adalah orang buta yang menuntun orang buta. Artinya pada waktu saya mengenal kekristenan, ya, kemarin sudah disampaikan Kak Mikana, sebenarnya kita ini bukan orang Kristen. Kita ini mesianik, pengikut Yesua Masiah. Seperti itu, pengikut Yesua Masiah. Yes. Ya, kita ini pengikut Yesua Masiah. Jadi kalau pengikut Kristus itu beda. Makanya pernah saya share itu di grup kita. Bahwa ada seorang muslim ustadz mengatakan Nasrani sama Kristen itu beda. Ya, termasuk kemarin ada orang yang dielulukan, orang Kristen Indonesia yang sekarang pokoknya dielulukan, dianggap pintar, cerdas, tetapi dipatahkan oleh orang Muslim saudara kita. Kenapa? Dia mengatakan orang Kristen nggak punya nama Tuhan. Saudara, Bapak Ibu percaya seperti itu? Ya, orang Kristen punya nama Tuhan. 5 agama di Indonesia punya nama Tuhan semuanya. Kalau orang Kristen berkata seperti itu berarti mereka nggak belajar. Kenapa mereka menyampaikan ke publik, ke orang-orang Kristen mayoritas di Indonesia ini, bahwa mengatakan orang Kristen tidak punya nama Tuhan? Coba baca Yesaya 42 ayat 8. Ya, kalau di lembaga Alkitab itu ditulisnya akulah Tuhan huruf kapital semuanya. Tetapi kalau di ELT3 di situ saya bacakan akulah Yahweh, itulah namaku dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Ini sudah sering disampaikan oleh saudara-saudara kita dan oleh Kak Mekana. Tetapi kenapa orang Kristen tetap enggak peka dengan seperti ini? Saya sebut juga apologet Elia Meron mengatakan Tuhan enggak punya nama, hanya dibatas di Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Itu yang disampaikan. Artinya enggak punya nama. Lanjut ayat 15-nya. Di situ dikatakan, akulah Yahwehnya nenek moyangmu Abraham. Akulah Yahweh nenek moyangmu Ishak. Akulah Yahweh nenek moyangmu Yakub. Itulah namaku. Betul nggak Bapak Ibu? Buka itu di dalam Alkitab. Ya, kalau orang Kristen nggak punya nama Tuhan, berarti mau menyembah kepada nama siapa? Ya, jangan sampai kita yang seperti Matius 15 ayat 14 ini, ya, orang buta menuntun orang buta. Kemana akhirnya? Masuk ke lubang, betul nggak? Dua-duanya masuk ke lubang. Seperti Hosea 3 ayat berapa itu?
bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Elohim. Nah, keyakinan tanpa sumber yang benar dapat menyebabkan, ya, keyakinan tanpa sumber yang benar dapat menyebabkan satu, kesesatan. Ya dong. Kenapa? Kalau saya salah, dulu saya menggebu-gebu mengelulukan Tuhan yang dulu. Nama Tuhan yang dulu. Wah, udah pokoknya sampai menginjil ke daerah keluar-keluar daerah. Mengelulukan nama itu. Tetapi setelah saya belajar, setelah saya dipilih oleh Tuhan Yesus yang benar, bahkan itulah namaku. Makanya saya, ya, hari ini bangga. Dan kenapa saya baru mengenal Bapak Yahweh di tahun 2024? Kenapa Bapak Ibu? Padahal yang mengenal Bapak Yahweh ini sudah dari tahun berapa? Ada yang tahu? Mungkin Pak Billy, ada yang sudah tahu Pak Billy? Ya, dari tahun 2008 lebih 2000-an sudah ada. Kenapa? Ya, artinya saya baru mengenal di tahun 2024. Artinya saya biar biar memahami kekristenan yang dulu. Saya ada di dalamnya. Saya melayani di dalamnya. Saya tahu kekristenan itu. Setelah saya tahu, baru Bapak Yahweh menyatakan suaranya di dalam hati saya. Namaku bukan itu. Kalau engkau mengenal namaku yang sebenarnya, cari Alkitab, sumbernya Alkitab. Saya cari sumbernya Alkitab. Yang disembah oleh orang Yahudi, itulah namaku. Ya, Bapak Yahweh nggak main-main memilih anaknya. Mau pengennya siapa diselamatkan. Yang sungguh-sungguh hatinya mencari kebenaran, pasti dipilih Bapak Yahweh. Amin. Nah itu. Yang kedua, pengaruh yang negatif pada diri Amin, sendiri. amin, amin. Ya, halo, halo. Ya, selamat datang. Ya. Yang kedua, pengaruh oleh dirinya sendiri. Karena aku sudah beriman kepada itu, nggak mungkin kepercayaan yang itu salah. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Aku sudah mengenal itu, nggak mungkin Tuhan nggak ngerti hatiku yang saya sembah. Ya, Tuhan tahu, tapi Tuhan mengatakan salah. Itu bukan namaku. Seperti itu. Ya, kurang pemahaman. Kalau kita kurang paham, kurang pemahaman, ya, yang benar, ya pasti Tuhan nggak menengok kita lah. Ya, kita dikasih apa namanya hikmat, dikasih kepintaran. Kenapa kamu nggak belajar? Kenapa kamu hanya belajar Alkitab satu? Nah, saya kasih contoh. Ya, sumber yang benar untuk keyakinan adalah memang Dafar Elohim atau firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, sumber yang benar untuk keyakinan. Keyakinan itu penting, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar aku yakin, percaya, mengakui itu Yesua, Bapak Yahweh sebagai Tuhan, aku selamat. Tidak, ada persyaratannya. Tapi yang saya mau sampaikan hari ini, malam ini, sumber yang benar untuk keyakinan kita adalah memang Dafar Elohim. Ya, Alkitab. Kita semuanya punya Alkitab. Nah itu. Tetapi Alkitab kita yang pegang ini sudah benar atau belum? Sekarang zamannya terbuka. Nggak ada bisa yang ada yang menutup-nutupi. Di zaman tahun 80-an, 90-an nggak ada internet kita. Mungkin ada untuk orang khusus. Ya, kita hanya diperkenalkan, bahkan maaf pendeta-pendeta saya dulu tidak pernah mengenalkan nama Tuhan itu. Yang dikenal hanya nama yang ada di Alkitab sekarang ini. Bapak Ibu, kalau yang dari gereja-gereja yang belum mengenal Bapak Yahweh, saya kasih tahu bahwa nama Tuhan orang Muslim ada di Alkitab dan termasuk nabi-nabinya. Kenapa saya selalu menyampaikan seperti ini? Biar
saudara-saudaraku semuanya ya paham tahu. Supaya apa? Oh iya, kalau bukan Tuhan kita, kenapa kita panggil? Bahkan nabi-nabinya. Itu semuanya yang ada di Alkitab itu diambil dari Al-Quran. Makanya orang Muslim saudara kita komplain. Kenapa nama Tuhanku ada di Alkitabmu? Kenapa nggak pede menulis nama Tuhanmu sendiri? Kita digituin Bapak Ibu. Benar apa enggak? Saya kasih tahu nama Tuhan mereka. Daud, Musa, itu nama nabi mereka. Yunus, Yusuf, itu nama nabi mereka. Di Alkitab sumbernya nggak ada nama itu. Nggak ada nama Daud, nggak ada nama Musa, nggak ada nama Yusuf, nggak ada nama Yunus. Nah ini Bapak Ibu. Dan yang lain-lain nanti bisa Bapak Ibu cari. Ya, cari. Makanya selama waktu saya dulu masih sekolah minggu, ya, mendengar cerita ya tentang Daud, mendengar cerita tentang Yusuf dijual, itu nggak ada nama itu di Alkitab yang sumbernya Alkitab nggak ada nama itu. Bapak Ibu bisa belajar, cari siapa namanya. Sudah sering dikasih tahu sama kami kala yang ada di dalam itu. Ya, tadi apa? Sumber yang benar untuk keyakinan adalah Dafar Elohim. Ini sampai 45 menit atau 1 jam kami karena ya. Sebentar lagi. Firman memang firman Dafar Elohim. Dafar Elohim kalau nggak benar, kalau kita contoh, Bapak Ibu ya punya uang 100.000. Kalau mau memasukkan ke bank harus diteliti. Ini asli atau palsu. Walaupun kita copy semirip-miripnya. Laku nggak uang yang kita bikin yang sama kita belanjakan? Nggak sama. Nggak laku. Demikian juga kita membeli emas. Ya, kalau kita membeli emas atau kita menjual emas, kita membeli ada suratnya. Kita jual juga dicek lagi. Nah, itu Bapak Ibu, keyakinan itu seperti itu. Jangan asal yang penting imani saja. Emas kuningnya sama. Saya punya 2 benda, kuningnya sama. Ya, namanya juga sama, emas. Ya, yang satu emas asli, yang satu emas palsu. Kira-kira yang palsu ini laku dijual enggak? Tidak. Keyakinan kita sebagai orang Kristen harus begitu Bapak Ibu. Jangan salah bahwa sesuai Dafar Elohim. Setelah aku naik ke surga akan muncul penyesat-penyesat menggunakan namanya. Ya, Galatia Galatia 1 ayat 8. Ya, siapa yang bisa membacakan Galatia 1 ayat 8 sebagai penutup? Ya, Galatia 1 ayat 8. Galatia Ada yang bisa 1 ayat membacakan? 8. Ya. Namun sekiranya kami atau malaikat dari surga memberitakan kepadamu selain apa yang telah kami beritakan kepadamu, biarlah dia terkutuk. Ya, dialah terkutuk. Namun sekiranya kami atau malaikat dari surga memberitakan kepadamu selain apa yang telah kami beritakan kepadamu, biarlah dia terkutuk. Kalau dilai, ya itu lebih ini lagi. Barang siapa menyampaikan firmanku, bila berbeda, mereka terkutuk. Ya, seperti yang telah kami katakan sebelumnya. Ya, ini ada penekanan 2 kali. Ayat 9-nya. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya. Dan sekarang aku katakan lagi, jika seorang memberitakan kepadamu ya yang lain selain apa yang telah kami terima, biarlah dia terkutuk. Nah, ini Bapak Ibu.
yang saya sampaikan bahwa keyakinan itu sangat penting. Karena apa? Bukan hanya sekedar kita beragama, punya agama, ya toh, datang Kristen ke gereja, ya, bukan seperti itu. Tetapi kita harus tahu sumbernya. Kita harus bersyukur sama saudara-saudara kita diingatkan. Hai orang Kristen, nama Tuhanmu bukan itu. Ya, kita harus bersyukur, kita diingatkan ke dua agama. Pertanyaannya, kenapa? Ya, kenapa kok nama itu untuk rebutan? Padahal di Alkitab kita nama Tuhan kita nama yang kudus, nama yang hebat, nama yang sakral. Kenapa kita buang? Sama Alkitab buang. Alkitab Indonesia khususnya. Tetapi Alkitab yang kita sudah miliki sekarang ini, bahwa nama Yotifave, nama Bapa Yahweh, kita gunakan kembali, kita pulihkan kembali. Makanya kita berada di gereja GPF, artinya Gereja Pemulihan Firman. Kita pulihkan. Yang bukan namanya kita kembalikan kepada saudara kita. Amin. Nah, seperti itu Bapak Amin. Ibu. Iman kita, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus Bapak Yahweh. Pada malam ini kami sudah diingatkan mengenai kebenaran, mengenai keimanan, supaya kita semuanya beriman kepada yang benar. Jangan menyembah kepada ilah-ilah lain seperti Dafar Elohim. Sebab ilah-ilah semua bangsa adalah berhala. Tetapi kita menyembah kepada Tuhan yang benar, kepada Sang Pencipta yang benar, namanya yang benar, namanya yang kudus. Jangan engkau menyebut namanya dengan sembarangan. Kuduskanlah namanya. Bapak Yahweh, Tuhan Amin. Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Kami Amin. serahkan kepada kami Amin. kanan. Terima Ya, kasih. Shalom, mungkin Pak ada yang Denan. yang mau bertanya-tanya kami kanan. Nanti aja Bapak Gembala selesai ibadah. Ya, terima kasih hambanya. Adonai Yeshua HaMashiach memberkati hambanya. Baik teman-teman, kita akan doa syafaat. Tetapi sebelum itu kita akan nyanyikan lagu pujian dengan sungguh-sungguh. Kita besarkan namanya. Kita tinggikan namanya dengan puji-pujian. Haleluya. Shalom, Pak Denan. Haleluya, terpujilah Yeshua HaMashiach, Elohim yang Maha Kuasa. Besarkan nama Yeshua, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besikanlah namanya. Yeshua yang ajaib,
Saudara-saudaraku yang dikasihi Yeshua HaMashiach, kita akan berdoa syafaat bagi bangsa, bagi saudara kita, bagi jiwa-jiwa, agar kita bisa mengambil bagian dalam pelayanan ini. Nomor 1, mendoakan Israel. Kak Lena bisa? Gantian dulu, nanti aku yang paling Oh, terakhir ya. Tolong. Ahaf Acaim masih bisa atau masih di luar? Ahaf Acaim bisa berdoa bagi Israel? Masih itu kali ya, masih pelayanan ya. Ya bisa, masih pelayanan Shalem. Lanjut dulu ya Kak. Oke. Belum bisa ya? Terima kasih. Oke, oke lah. Belum bisa, belum bisa. Oke. Siapa yang sebentar. Kak Ya sudah Rosmiati? saya Hah? Oh, Bang William bisa. Oke, Bang William P ya. ya bisa Ya, kasih. ya mendoakan Ya. kampung halaman nenek moyang saya itu, Hah? mendoakan kampung halaman saya punya opa. Oh iya, benar-benar. Iya, haleluya. Ya, nomor 2, mendoakan bangsa Indonesia, pemerintah, polisi, tentara, atau di instansi pemerintahan, atau dari Sabang sampai Merauke. Bisa Kak Rosmiati? Kami karena Belum maaf, bisa saya lagi, potong nanti aja sebentar. dulu. Ah, Mau lihat dulu. oh, Shalom kan, ya. potong sebentar. Ini imam kita hari ini panggil Bapak Bui. Jadi kita turut Suaranya putus-putus. oh ya, ya. Malam ini imam kita yang sakit di RSUD dipanggil. Oh, halo? Kok jaringannya terputus ya tadi ya? Ya, sebentar ya, maaf Turut ya. Tambahkan berduka ya Pak Billy. Kita segera merapat para imam. Tapi mohon maaf, bisa sebentar selesai ibadah ini baru nanti ke sana sebentar? Iya bisa, bisa. Kita Ah, memang tunggu setelah ini selesai ini kita selesai ibadah ini ya. Ah, iya oke. baik. Siap. Nomor 2 bisa eh Pak Ence bisa Pak Ence? Pak Ence mendoakan Indonesia. Bisa. Oh ya, ya oke. Terima kasih. Nomor 3, mendoakan semua gereja di dunia dan Indonesia. Bisa Alexander? Bisa kami karena Ya, makasih Alex. Nomor 4, bisa Bang Yohanan mendoakan para apologet? Bisa kalau bisa sih. Ya, terima kasih Bang. Nomor 5, mendoakan agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan datang pada Yeshua HaMashiach. Bisa Tasya, Tasya? Siap, Tante Megana. Ya, terima kasih keponakanku yang Bisa, cantik. Nomor 6, mendoakan para penghujat. Bisa eh Daniel, adik Daniel bisa, adik Daniel.
Habis doa. Adik Daniel bisa? Nggak ada suaranya ya? Oke, kalau begitu, Saya aja, saya. Kak Lena Helena, terima kasih Kak. Iya, sama-sama saya. Nomor 7, mendoakan anak-anak muda atau keluarga kita untuk tidak melakukan LGBT ya. Ini saya sendiri. Kemudian mendoakan tempat kita masing-masing agar dijauhkan dari segala bencana alam. Bisa Kak, ini Kak Kak Rosinta masih ada ya? Nggak ada lagi ya? Hiskia Kosim bisa? Ya, si kakak cantik. Ya, terima kasih. AA. Nomor 8, doa kesembuhan. Bang Billy bisa Bang Billy? Billy Tarsus? Billy Sembung ya? Billy Sembung bisa? Billy Sembung? Bisa. Ah, terima kasih Bang Billy. Mendoakan yang ini ya, ada nomor 1 Bunda Sari Hussein sembuh dari kanker tulang, Bang Henritan sembuh dari tumor prostat ya. Oke, semua sudah dapat bagian masing-masing. Silakan mulai dari nomor 1, dipersilakan hambanya Ito William. Mari kita satu dalam doa. Afaidu sebas hamayim yit kades simka tafuk malu teka besiam Adonai Yesua Hamasia kados. Afinu sebas hamayim, saat ini kami berseru-seru untuk mendoakan saudara-saudara kami yang ada di Israel. Kiranya Bapa di surga yang menjaga melindungi Israel saat ini, karena Israel saat ini banyak digoncang oleh negara-negara di sebelahnya. Kalau kita lihat, Israel adalah negara yang di perjanjian Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kami percaya dan imani kiranya Israel selalu dibela oleh Adonai Yesua HaMashiach. Kami percaya, kami imani Israel akan dimenangkan dan kemuliaan hanya bagi Adonai Yesua HaMashiach. Kami percaya, kami imani Israel akan dilindungi selalu karena Yesua HaMashiach. Dan juga berkatilah selalu Israel, kirimkanlah apologet ke Israel, banyak sekali pertobatan nantinya. Karena saat ini Israel belum banyak yang mengenal Engkau Adonai Yesua HaMashiach. Kami percaya, kami imani di lain waktu namamu akan dimuliakan di Israel, di tempat kedatangannya Engkau. Kami percaya, kami imani. Di dalam nama Adonai Yesua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Silakan Pak Hence nomor 2. Dibuka mute-nya, Pak. Mute-nya dibuka. Suaranya dibuka. Terima kasih Bapak Ya. Yahweh, terima kasih di dalam nama Adonai Yesua HaMashiach. Terima kasih Bapak, sebagaimana Engkau sudah memberkati Israel. Berkat yang bangsa Israel terima sampai kepada bangsa-bangsa, termasuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, pertama Engkau berkati akan Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada pejabat-pejabat, gubernur, sampai kepada RT RW. Engkau berkati Bapak untuk memimpin negara ini Bapak. Terima kasih, biar negara kami ini
Biar pemerintah kami ini dapat menjalankan toleransi yang ada di Indonesia. Biar semua apa yang Engkau berikan kepada Israel, Engkau berkati juga negara kami. Kami juga berdoa untuk TNI dan polisi, Bapak. Engkau berkati pimpinan mereka, Bapak, sehingga mereka membuat suatu keputusan. Tidak ada yang harus mengikuti apa yang sudah Engkau ajarkan, Bapak. Biar kami negara ini menjadi aman, tentram, tidak ada satupun gangguan, terutama untuk kami umat minoritas di Indonesia ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Engkau sudah memberkati dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Kami juga berdoa, ya Tuhan kami yang hidup, Bapa kami yang kekal. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, Engkau baik buat kami. Firman yang Kau sampaikan buat kami sangat berarti untuk kami memperoleh hikmat, untuk kami menyampaikan kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami, bahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan pada malam hari ini. Hamba berdoa, kiranya Bapa Yeshua HaMashiach, kami percaya Engkau hidup, Engkau bekerja melawat setiap gereja-gerejamu di dunia. Terutama kami berdoa untuk gembala-gembala sidang yang memimpin umat-umat di dalam gereja, domba-domba. Kau berikan hikmat akan pengenalan akan nama-Mu yang benar, dan Kau berikan hikmat supaya mereka mengerti bahwa hanya ada satu nama yang menyelamatkan umat manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Tidak ada yang lain. Engkau lindungi gereja-gerejamu, dijauhkan dari setiap anarkis, oknum-oknum yang mencoba berusaha untuk menghancurkan, membuat kericuhan, baik di luar maupun di dalam gereja. Kiranya Engkau berperang atas mereka, karena kami mengenal Bapa kami hidup, Bapa kami mulia, Bapa kami penuh dengan kuasa. Engkau akan melawan setiap orang-orang yang berusaha menghancurkan tempat ibadah-Mu. Kami percaya itu. Dan kami tidak lupa, kami berdoa untuk gereja-gereja di mana kami tinggal di Indonesia. Bapa Yeshua HaMashiach, Engkau Tuhan yang hidup. Kami berdoa, Engkau berkati setiap gereja-gereja. Hikmat-Mu tak kurang panjang untuk Kau turunkan kepada setiap gembala. Pengenalan akan-Mu, akan kebenaran-Mu, akan nama-Mu yang mulia di dalam nama Yeshua HaMashiach, kiranya turun kepada setiap gembala-gembala. Biarkan melalui Indonesia, setiap gereja-gereja di dunia akan mengikuti jejak Indonesia, bahwa mengenal Bapa yang benar, kaya akan pengetahuan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Oknum-oknum, organisasi, ormas, oknum masyarakat yang mencoba membuat kericuhan di gereja, kami berdoa, Engkau berperang atas kami. Biarkan mereka juga suatu saat nanti akan mengaku bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan. Lutut akan bertelut dan menyembah Yeshua HaMashiach adalah Tuhan. Kami percaya baik di dunia dan di Indonesia, gereja akan mengenal setiap pengembalaan yang digembalakan, akan mengenal nama yang benar, nama yang kekal, nama yang hidup, nama yang mulia, yaitu Bapa kami Adonai Yeshua HaMashiach. Engkaulah kebenaran itu. Dan kami serahkan setiap aktivitas ibadah, baik di dalam pujian penyembahan dan penyampaian firman. Biarkan domba-domba-Mu bisa beribadah dengan baik. Ada niat orang jahat, Engkau yang berperang atas mereka. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, Tuhan kami yang hidup, Bapa yang kekal. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, hanya Engkau Bapa yang benar, Bapa yang kami sembah di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, penasihat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Bapa, malam hari ini kami bersekutu, kami bersepakat, kami juga menaikkan doa kami untuk apologet yang Engkau pilih mereka. Engkau pilih mereka memberitakan Injil-Mu yang benar, Bapak. Mereka memberitakan kebenaran itu, Bapak. Terlebih-lebih apologet anak-anak-Mu yang ada di room agar mereka lebih yakin dan mereka setia menyatakan kebenaran itu. Kami tahu tantangan mereka memberitakan Injil ini memang sangat, tantangannya sangat besar. Banyak orang yang menolakmu, bahkan separuh dunia ini menolakmu. Menolak nama yang benar. Kami percaya bahwa Tuhan melindungi mereka, Bapa melindungi mereka, Bapa membentengi mereka, Bapa memberikan kuasa-kuasa, menaruh kuasa di dalam mulut dan bibir mereka dan hati mereka. Bapa memberikan kepintaran, Bapa memberikan pengertian agar apa yang mereka memberitakan hanya berasal daripadamu, Bapa ya Allah. Bapa, Engkau berikan kekuatan agar mereka terus memberitakan dengan lantang, dengan berani sampai kedatangan-Mu kembali. Bapa Yahweh, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di dalam nama Yeshua HaMashiach, nyawa-Mu saja Engkau berikan bagi kami. Kami percaya bahwa dan kami yakin bahwa Engkau membentengi mereka. Akhir-akhir zaman ini, kami sudah merasakan bahwa banyak sekali nama itu ditolak. Tetapi Engkau memberikan keberanian bagi apologet kami. Terlebih-lebih anak-anakmu yang berapologi di room ini. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan keberanian, dan Engkau membuka mulut-mulut orang yang menghina dan mau bertanya-tanya untuk mencobai apologet kami. Mereka, Engkau pilih mereka. Engkau memanggil mereka menjadi pemberita yang benar. Berikan mereka kekuatan, kesehatan. Berikan mereka berkat berlimpah. Agar mereka terus berjuang memberitakan nama-Mu yang benar sampai kesudahan. Di dalam nama Bapa Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk bisa bersatu dan berkumpul memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya kami memiliki kerendahan hati di hadapan-Mu dan menjadi anak-anak yang berkenan dan layak di hadapan-Mu. Firman-Mu berkata, barang siapa yang mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak di hadapanku. Biarlah kiranya kami mengutamakan Engkau satu-satunya di dalam hati kami. Di segenap hati, jiwa, dan pikiran kami hanya Engkau ya Bapa. Biarlah kami berusaha untuk mencari perkenanan-Mu. Dan bila kiranya seluruh Indonesia ini bisa mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Dan bila mereka bisa bertobat dan datang kepada-Mu ya Bapa. Firman-Mu sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Maka izinkanlah ya Bapa, biarlah kiranya dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu. Engkaulah yang memilih mereka, yang mau datang kepadamu dengan kerendahan hati, yang tidak menyombongkan diri, yang tidak merasa dirinya hebat. Biarlah mereka Engkau sentuh dan jamah hati mereka, agar mereka bisa datang dan mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Amin. Kami lanjut doa kami ya Bapa di surga. Kami berdoa untuk para
penghujat-penghujat yang ada di medsos. Kami berseru ya Bapa kepadamu, Engkau tidak tinggal diam ya Bapa. Mereka adalah juga umat-Mu. Engkau tidak pernah diam Bapa. Engkau tidak pernah tinggal diam ketika anak-anak manusia ini Tuhan menghujat. Namun Engkau panjang sabar dan kami tahu hal itu. Namun kami berdoa Bapa bagi mereka yang penghujat-penghujat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan belas kasihan kepada mereka, memberikan teguran kepada mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang benar-benar memiliki takut akan Engkau. Takut akan Tuhan tidak ada pada mereka, sehingga mereka berani mengatakan hal-hal yang tidak ada di dalam firman-Mu Tuhan. Bapa di surga, tolonglah kami anak-anak-Mu yang sering kali mendengar hujat-hujatan itu. Hati kami memberontak sebagai anak-anak-Mu. Hati kami tidak terima Tuhan. Namun kami percaya pada saat ini kami serahkan segala sesuatu yang tidak kami terima ini kepada tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya Engkau akan melembutkan hati kami untuk memaafkan mereka. Bapa di surga, tolonglah anak-anak manusia di muka bumi ini ya Bapa. Memang kami tahu bahwa Engkau yang memilih kami, bukan kami yang memilih Engkau. Tetapi biarlah mereka yang menghujat-menghujat itu Tuhan, tidak membiasakan diri mereka untuk menghujat, tetapi mereka membiasakan diri untuk mencari kebenaran, sehingga mereka mencari Engkau, mencari wajah-Mu dengan sungguh-sungguh. Memang kami tahu bahwa iblis tidak akan tinggal diam, si Satan tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus dikerjain oleh si Satan. Tapi kami berdoa, biarlah si Satan dihancurkan, sehingga hati anak-anak manusia benar-benar tahu bahwa apa yang mereka lakukan selama ini untuk menghujat itu salah. Biarlah mereka mencari wajah-Mu Tuhan, biarlah mereka mencari kebenaran-Mu, sehingga nama-Mu dimuliakan selalu. Kami ya Tuhan yang melihat typing-typing mereka di room Sista Mikana, di room Tasya, dan di room yang lain Tuhan. Mereka banyak sekali menghujat hal-hal yang tidak benar. Tuhan, kami juga berdoa untuk para apologet Kristen yang juga menyimpang Tuhan untuk menyampaikan Injil-Mu. Mereka tidak menyampaikan hal kebenaran. Kami tahu memang ini semua harus terjadi. Ilalang bertumbuh bersama dengan gandum. Hal itu harus terjadi. Dan kami berdoa ya Bapak, biarlah kami yang di rumah ini Bapak adalah gandum-gandum pilihan-Mu. Biarlah kami bertumbuh dan bertumbuh hingga 100 kali lipat. Dan kami boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi. Kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sehingga kami Tuhan tidak tersesat. Biarlah firman-Mu yang begitu dahsyat boleh membuat kami bertumbuh dan mengenal Engkau dan semakin mengasihi Engkau, dan sehingga kami juga boleh mengasihi satu dengan yang lain dengan tulus dan ikhlas. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk di medsos kami sudah berdoa Bapa, dan untuk di dunia nyata di mana juga kami bertemu dengan mereka di jalan-jalanan atau dimanapun kami bertemu Tuhan, biarlah mereka juga tidak menghujat Tuhan, melainkan kami boleh saling mengerti, saling memahami bahwa hal untuk menghujat Sang Pencipta itu tidak boleh kami lakukan. Bapa di surga, biarlah kami semua yang ada berhadapan di depan mata kami boleh satu dengan yang lain saling menghormati dan saling menghargai. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Di dalam nama Adonai Yeshua Masiah, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Bapa kami di dalam nama Yeshua Masiah. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak muda Tuhan yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia ini. Kiranya Engkau ya Bapa mencurahkan roh-Mu bagi mereka, sehingga Tuhan mereka melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Di mana di zaman sekarang ini Bapa sudah seperti Sodom dan Gomora, di mana para LGBT mengkampanyekan perbuatan mereka di media sosial dengan bangga, dan banyak manusia yang support, yang like,
bahkan mendukung, tetapi ada juga yang tidak terima atau menolak perbuatan mereka. Kami pun Bapa memohon kepadamu agar terutama di dalam keluarga kami Bapa, jangan ada yang seperti itu Bapa. Oleh karena itu, curahkanlah roh-Mu bagi kami Bapa, bagi keluarga kami, bagi sanak saudara kami, bagi tetangga kami, agar menghindari perbuatan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Bagi mereka yang sudah terseret dalam arus LGBT ini Bapa, kiranya Engkaulah Tuhan yang memberikan mereka pertobatan. Tuntunlah mereka, bimbinglah mereka Bapa, kasihanilah mereka, ampunilah mereka Bapa. Sebab mereka Tuhan bisa mempengaruhi orang lain, di mana Tuhan juga beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu ini Tuhan, kami mendengar berita di puncak Tuhan ada pesta LGBT Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kasihanilah bangsa kami, curahkanlah roh-Mu Bapa, agar banyak jiwa-jiwa bertobat dan menjauhi perbuatan LGBT ini Bapa. Dan kami juga menolak di dalam nama Yeshua HaMasiah segala kuasa-kuasa kegelapan, roh perjinahan, roh percabulan, kami patahkan, kami hancurkan demi darah Yeshua HaMasiah. Tidak ada keluarga kami yang melakukan LGBT. Tidak ada keluarga kami yang melakukan ini Bapa. Kami mohon Bapa, Engkau membentengi keluarga kami Bapa. Keluarga kami, saudara kami, tetangga kami, di dalam nama Yeshua HaMasiah kami tolak roh perjinahan, roh percabulan, roh LGBT. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Biarlah Tuhan semua perbuatan kami serahkan untuk kemuliaan nama-Mu, dan bimbinglah kami agar kami melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yeshua HaMasiah, Bapa kami yang mulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa di surga, selamat malam yang sembah. Kami bersyukur pada malam ini, Kau luar biasa, dan Tuhan sudah mendengarkan sebagian firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Kepala, Bapak Andreas Sugeng. Bapak Yeshua HaMasiah, kami bersyukur pada malam ini Tuhan, kami sudah dikuatkan, kami juga Tuhan sudah diberikan berkat yang begitu luar biasa. Kau juga berkati terus Tuhan, Bapak Gembala Sugeng Andreas Tuhan beserta keluarganya, berkati terus Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya Tuhan, yang saat ini digembalakannya Bapak. Urapi Tuhan, urapi terus Yesus HaMasiah, karena Engkau adalah pengharapan kami, karena Engkau adalah idola kami Bapak. Yesus HaMasiah yang kami sembah. Pada malam ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kau juga Tuhan memberkati kami yang pada malam ini Tuhan, yang ada di room meeting, Tuhan kabar keselamatan, Yesus kabar keselamatan. Kami mendoakan Tuhan pada malam ini di tempat ini Tuhan, di tempat kami masing-masing, terlebih lagi Tuhan di daerah kami yang tempat kami tinggali, dari Sabang sampai Merauke. Yesus HaMasiah, kami bersyukur Tuhan pada malam ini Bapak. Jauhkan kami dari malapetaka, mara bahaya, dari segala bencana yang saat ini juga sedang terjadi. Terlebih lagi Tuhan, sakit penyakit. Tolong Adonai, kiranya Tuhan Engkau jauhkan kami, Yesus HaMasiah, dari segala bencana, dari segala penyakit, dari segala hal apapun. Kiranya tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, kami sudah disembuhkan. Engkau adalah Yesus HaMasiah, dokter di atas segala dokter. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Dan kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada keselamatan, di dalam Engkau Tuhan semuanya mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Yesus HaMasiah, Adonai yang kami sembah. Kami bersyukur Tuhan pada malam ini Tuhan. Engkau juga Tuhan berkati daerah kami, tempat tinggal kami dari Sabang sampai Merauke, terlebih lagi Tuhan tempat yang kami tinggali. Dari pulau ke pulau, dari daerah-daerah, terlebih lagi Tuhan. Yesus HaMasiah, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan pada malam ini, karena Engkau adalah satu-satunya andalan kami, karena Engkau adalah Yesus HaMasiah yang kami agungkan. Kami mohon belas kasihan-Mu
pada malam ini, Yeshua Hamasiah. Bapa Yahweh yang kami sembah, terpuji-pujilah Engkau, Bapa Yahweh, hanya dalam satu nama Yeshua Hamasiah. Kami mohon Tuhan, daerah-daerah kami, tempat tinggal kami jauhkan dari segala hal-hal yang tidak Engkau inginkan. Kami ingin lebih memuji, kami ingin lebih mendengarkan sebagian firman-Mu lebih lama lagi. Yesus Hamasiah, Bapa Yahweh yang kami sembah. Kami bersyukur Tuhan pada malam ini. Yesus Hamasiah sangat baik, terlalu baik. Kami juga telah memuji, kami telah menyembah, dan kami juga telah mendengarkan sebagian firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Andreas Agung Andreas, Bapak. Kiranya Tuhan Engkau juga Tuhan, berkati terus Tuhan kami yang ada di room meeting, dan kami juga bersyukur pada malam ini Tuhan, kami juga akan beristirahat dengan tenang, dan kami juga akan tidur jauh. Kiranya juga Tuhan dari daerah-daerah kami, dari tempat tinggal kami, jauhkan Tuhan dari segala hal bencana, dari segala penyakit, apapun itu Tuhan. Berkati kami dengan berlimpah-limpah Bapa Yahweh, Yesus Hamasiah yang kami sembah. Terima kasih Bapa Yahweh, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa Yahweh, kalaupun kami ada salah, ada dosa. Karena kami manusia yang tak luput dari semua itu Bapa Yahweh. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, sangat baik Bapa Yahweh, Adonai yang kami sembah. Terpuji-pujilah Engkau Bapa Yahweh Yesus Hamasiah, hanya di dalam nama Bapa Yesus Hamasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapa Yahweh yang ada di dalam surga, Engkau juga yang kami kenal di dalam nama Yesus Hamasiah, yang menjadi juru selamat kami, Tuhan kami yang kami sembah, kami agungkan selama-lamanya. Kami mengucap syukur ya Bapak. Setiap kesempatan yang ada di dalam kehidupan kami. Saat ini juga kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami dapat mendengarkan firman yang menguatkan, yang mengajarkan kami tentang kebenaran. Dan saat ini juga ya Bapak, kami bersatu hati berdoa untuk anak-anak-Mu dan juga hamba-hamba Tuhan yang Kau utus dimanapun saja mereka berada saat ini. Baik itu yang berada di kota besar, desa, pedalaman, bahkan yang di dalam ke hutan pun itu ya Bapak. Kami berdoa untuk mereka. Dan untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan, Bapak yang sakit, Bapak kami berdoa. Malaikat surgawi, kuasa Roh Kudus, melawat satu persatu dari mereka. Baik mereka yang ada di rumah yang sedang sakit, kelemahan tubuh. Baik mereka yang ada di rumah sakit, kami berdoa saat ini juga. Kuasa daripada Bapa Yahweh melawat satu persatu dan memberikan pemulihan, kesembuhan, kesempurnaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, berkat-Mu, kesembuhan-Mu, pemulihan-Mu terjadi kepadamu. Khususnya hamba berdoa ya Bapak, kepada Bunda Sariah Hussein yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, yaitu kanker tulang. Bapak, kami percaya mujizat 2000 tahun yang jadi. Akan terjadi mujizat yang sama saat ini juga kepada Bunda Sariah Hussein. Saat ini Roh Kudus menjamah, memulihkan segala kanker yang ada di tubuhnya, dipulihkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Kami berdoa dipulihkan. Begitu juga kami berdoa untuk Bang Henry Tan, sembuh dari tumor prostatnya Bapak. Apapun yang jadi penyakit, kelemahan, kekurangan saat ini sembuh terjadi ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah kami berdoa ya Bapak. Kami percaya kesembuhan, pemulihan, kesempurnaan terjadi saat ini juga. Kuasa Roh Kudus bekerja saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah kami berdoa untuk itu ya Bapak. Diberi pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Karena nama Yesus, nama yang dahsyat, nama yang berkuasa, memulihkan, menyembuhkan. Dan kami juga berdoa, beri mereka kekuatan selalu. Hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, kami berdoa untuk itu semua. Terima kasih, kami percaya saat ini juga kuasa dari Bapa Yahweh di dalam Yesus Hamasiah
bekerja atas mereka yang mengalami kelemahan tubuh atau sakit. Haleluya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Mesias, kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Doa penutup yaitu doa berkat dari Bapak Gembala Sugeng. Amin. Kita angkat kedua tangan kita. Yawereka Wayismar Eleka. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yair Yahweh Panif Eleka. Bapak Yahweh menyinari wajahnya kepadamu. Vayeh Hen Ateka. Dan memberi kasih karunia kepadamu. Isa Yahweh Panif. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya Eleka kepadamu. Vayasem menempatkan Eleka bagimu shalom damai sejahtera. Baruk atah bair urak atah basedeh. Amin. Baruk peri fitneka uferi atmateka uferi fehim teka sigar aleka fes terot soneka. Baruk taka umas ateka. Baruk atah bifu eka ufaruk atah beteka. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu, sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Bapak Yahweh memberkati engkau, Tuhan Yesus memberkati engkau. Kita menyongsong menyambut kedatangannya yang kedua kalinya di atas awan-awan. Dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih memberkati. semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Yesus Pastor. Mashiach Bang Kosim memberkati. pernah jumpa saya ya, Bang Kosim ya. Iya, pernah. Bang Kosim pernah jumpa saya sama Bu Lucy Deva ya. Betul, pernah. Di tempat Pak Pendeta siapa itu, Heri ya? Iya, Masih dari ingat? Buta. Dari Buta. Ya. Iya, betul. Saya aku tadi mau nanya, Kapan-kapan kayaknya kenal. ya, kapan-kapan Pak Kosim ke sini. Siap. Ya. Siap. Namanya Kalau ada ini yang nama ada samaran. kalau ada saudara-saudara yang di daerah Cilengsi, kita bisa beribadah setiap hari Minggu jam 10 pagi. Amin. Haleluya. Ya, bisa saudara-saudaranya diarahkan ibadah di GPF Yahweh Ehad Medline Cilengsi, Bogor. Itu aja. Karena saya kembalikan ada sesi tanya jawab atau bagaimana? Iya, Boleh dong tanya jawab. Mau dong. terima kasih karena berhubung ada imam kita Bapak Agung sudah dipanggil Yeshua Mesia. Jadi untuk tanya jawab kita tiadakan dulu di sesi ini. Nanti minggu depan bisa ada ya. Ya, sepakat. Yang meninggal Ya, siapa siap. kami kana yang meninggal siapa? Nggak kenal Kosim. Itu jemaat kerja kita, ya. Oh. Belum kenalan ya Bang Kosim? Belum. Kenalan dulu lah. Ya udah sekarang kenalan dulu. sama Pak Bambang Pak Andres udah kenal, Pak Kalusi. Tadi dia jago bahasa Ibraninya nih, keren. Ya Bapak Gembala, keren bahasa Ibraninya. Ya, harus belajar. Nanti Mang Kosim bisa. Ya, kita bukan pamer-pameran bahasa Ibrani enggak, tetapi memang bahasa Alkitab itu aslinya. Iya, Tapi ketika betul. kita terjemahkan ada aslinya, makanya
Seperti yang saya sampaikan, saya dulu kan mendengar kesaksian Bang Kosim. Bang Kosim ini dari Muslim. Ya, kalau nama Tuhannya sama nggak perlu pindah pindah agama sebenarnya. Ya toh? Ya kan? Namanya Iya, sama. Nama Tuhannya, nama iya, nabinya sama. Kristen sama Islam itu nama Tuhannya sama, nama nabinya sama. iya. Itu ada kekeliruan di situ. Nah, makanya saya dikasih tunjuk sama Bapak Yahweh, dipertunjukkan namanya Yotivave. Nah, itu dibaca menjadi Yahweh. Kenapa empat huruf itu katanya nggak Ya, bisa dibaca? Itu YHWH salah. itu. YHWH itu. Nah, Yotivave ada yang mengatakan nama huruf itu nggak bisa dibaca. Salah. Ya, semuanya bisa dibaca. Termasuk haleluya, puji Tuhan. Itu sama hurufnya. Kalau nggak dikasih sandang nikutnya juga orang awam nggak bisa membacanya. Seperti itu. Jadi biar dipermudah supaya semuanya bangsa bisa mengerti bahasa Ibrani, makanya dikasih sandang dan nikutnya supaya bisa membaca seperti itu. Nah, Ya, nanti semuanya belajar gampang kok bahasanya, belajarnya seperti itu. Nah, itu aja tadi. Kalau siap. mau tanya-tanya nanti Pak Kosim minggu datanglah biar kita sharing-sharing. Saya tunggu Di ya, itu ya, karena hari di tempatnya Heri. bukan saya di Cilengsi, Bogor. Oh, Cilengsi. Iya, iya, iya. Ya, ya, karena hari ini kita ada duka jemaat, ada yang dipanggil Bapak. Kita mohon mau lab dulu dengan tim yang ada di dalam ini sini. Itu aja. Ya. Jadi nanti ketemu di gereja ya, Bapak Gembala? Ya, ya, kita ngumpul di gereja. Iya, ya. Oke, Aja teman-teman. ya. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ya, Gembala yang sudah membagikan ya. kabar Amin. Elohim. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berdoa syafaat. Terima kasih juga yang sudah hadir ya. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya. Terima kasih Bang Henry, Bapak Semuanya Ece, diberkati. Bang Yohan, Alexander, Terima kasih Terima Kak kasih Kak Dewi di Nana. sana. Terima ya, kasih, Kosi, Shalom. Tasya, Kak Antonia, Terima Terima kasih Pak kasih Pak Pendeta ya. Gembala. oh, Terima Kak kasih Rita, Vivo, kami Kak kan. Lena, Terima kasih Tina. Bapak Ibu. Terima kasih. Bang Alexander Hati-hati di sakit atau jalan. gimana? Kok lemas banget? Habis pulang. Ini baru nyampe. Oh. Ngopi dulu, ngopi. Terima kasih Oke, Bang terima Alex. kasih Kak Mekana. Tante Mekana, Mekana. terima kasih. Bang Isa, terima kasih. Kita izin lab dulu. Iya, Tante Terima Mekana, kasih, terima Lin, ya. kasih. Keponakanmu Om Henry, mau makasih pergi Om dulu. Henry. Sehat terus, sehat selalu. Iya, Dilindungi Bapak keponakanmu mau Yahweh pergi ya. dulu ya, Tante. Yoi. Dilindungi Bapak Yahweh. Berkati. Oke, salam semua. Saya keluar dulu ya. Rahasia, Salam, ajak-ajak, Salam semua. ajak-ajak Bang Daniel itu kalau OL. Izin keluar ya. Ya, 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 izin terima keluar kasih. ya. Ya, Kami karena izin ya. ya, semuanya Sama terima kasih ya. Izin keluar. Ya.